Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Desi Andani dengan NIM E1M421007. Kali ini saya akan membahas terkait praktikum percobaan pembuatan kalium nitrat dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Andes Agus Adi Purwoko MSc PhD dan dengan asisten dosen Bang Erik Surya Kurniawan dan Bang Dio Al-Kausar. Baiklah, adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, untuk dapat memisahkan dua garam berdasarkan perbedaan kelarutannya, dan yang kedua, untuk dapat melakukan pembuatan kalium nitrat. Kalium nitrat adalah suatu senyawa garam nitrat dari kalium dengan rumus molekul KNO3. Garam kalium nitrat dapat dibuat dengan cara mereaksikan kalium klorida atau KCl dengan natrium nitrat atau NaNO3. Jikalau larutan jenuh dari masing-masing reaksi tersebut saling dicampurkan, maka akan terbentuk garam natrium klorida dan kristal kalium nitrat. Karena larutan NaCl dalam pelarut air sangat kecil, maka garam tersebut akan mengalami pengendapan. Dan melalui penyaringan, larutan KNO3 dapat dipisahkan dari garam natrium klorida. Dengan mendinginkan filtrat tersebut secara perlahan, maka KNO3 akan mengalami proses rekristalisasi. Dan untuk memenuhi KNO3 yang dihasilkan, perlu dilakukan rekristalisasi. Adapun metode rekristalisasi ialah merupakan pemurnian pada suatu zat padatan dari sebuah zat campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut apabila sudah dilarutkan di dalam pelarut yang sesuai, sehingga nantinya dapat dihasilkan suatu zat yang murni. Baiklah, selanjutnya mari kita simak video praktikum percobaan pembuatan kalium nitrat. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu Erlenmeyer, gelas ukur, gelas beker, corong gelas arloji, batang pengaduk, dan spatula. Dan untuk bahan yang digunakan adalah kalium klorida dan natrium nitrat sebagai bahan utamanya. Baiklah, langsung saja ke percobaan. Pertama-tama ditimbang 8,5 gram natrium nitrat dan 7,5 gram kalium klorida. Selanjutnya disiapkan aqueous panas yang akan digunakan untuk melarutkan natrium nitrat dan kalium klorida tadi. Diaduk larutan dengan batang pengaduk hingga homogen. Selanjutnya digabungkan kedua larutan dan dipanaskan kembali hingga volume larutan berkurang 50% dari volume semula. Sambil diaduk hingga larutan terhomogenkan. Setelah volume larutan berkurang, diangkat larutan dan disaring dalam keadaan panas. Filtrat hasil penyaringan dipanaskan kembali hingga diperoleh kristal kalium nitrat. Digerus kristal kalium nitrat hingga halus. Kemudian kristal ditimbang. Selanjutnya dimurnikan kristal KNO3 dengan cara rekristalisasi, yaitu dengan melarutkan kristal pada sedikit aqueous dengan cara pemanasan. Selanjutnya didinginkan larutan di dalam penangas air dan disaring kristal kalium nitrat setelah beberapa saat. Kristal yang diperoleh dikeringkan di dalam oven dalam beberapa saat dan selanjutnya dihitung hasil rendamannya.
garam kalium nitrat dapat dibuat dengan cara mereaksikan kalium klorida atau KCl dengan natrium nitrat atau NaNO3. Jikalau larutan jenuh dari masing-masing reaksi tersebut saling dicampurkan, maka akan terbentuk garam natrium klorida dan kristal kalium nitrat. Karena larutan NaCl dalam pelarut air sangat kecil, maka garam tersebut akan mengalami pengendapan. Dan melalui penyaringan, larutan KNO3 dapat dipisahkan dari garam natrium klorida. Pada saat melarutkan 8,5 gram natrium nitrat dan 7,5 gram kalium klorida dalam 25 ml Aquades panas, maka serbuk akan larut keseluruhan hingga tak ada yang mengendap. Alasan digunakannya Aquades panas adalah agar zat lebih cepat larut karena dalam air panas reaksi lebih cepat terjadi. Dan pada suhu tinggi, energi kinetik besar sehingga gerakan partikelnya cepat sehingga zat mudah larut. Setelah itu, kedua larutan dicampurkan dan larutan bereaksi dengan tanda yaitu larutan yang didapatkan berwarna bening dan terhomogen tanpa ada bidang batas. Kemudian campuran dipanaskan kembali hingga volume berkurang 50% atau hingga dicapai volume 25 ml. Tujuan dari penguapan kembali adalah agar kristal yang diinginkan dapat terbentuk karena syarat dari terbentuknya kristal adalah melalui pemanasan. Selanjutnya, campuran segera disaring dalam keadaan panas. Kenapa demikian? Hal ini bertujuan agar partikel sampel murni tidak mengendap kembali dan bercampur dengan pengotor lagi, sehingga dihasilkan filtrat yang bebas dari pengotor. Larutan yang turun dari kertas saring adalah larutan dari KNO3 dan yang tinggal di kertas saring yaitu endapan NaCl. Selanjutnya, larutan dari KNO3 dimurnikan dengan cara rekristalisasi, yaitu dengan melarutkan kristal pada sedikit Aquades dengan cara pemanasan. Selanjutnya, larutan didinginkan dengan bertujuan untuk menurunkan kelarutan zat dalam keadaan jenuh atau kristalisasi. Kristalisasi terjadi karena pelarut tidak mampu lagi melarutkan zat dalam kondisi suhu rendah sehingga sebagian zat dilepaskan dan menjadi kristal kembali. Kemudian, larutan disaring agar kristal terpisah. Kristal kalium nitrat yang diperoleh mengalami perubahan dari bentuk rombik menjadi rombik hedral. Kristal yang didapatkan berwarna putih dan setelah itu kristal dikeringkan di dalam oven, kemudian ditimbang beratnya dan dihitung rendamannya. Adapun berikut cara menghitung rendaman kristal. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini yaitu yang pertama, memisahkan garam dengan berdasarkan kelarutannya dapat dilakukan dengan proses pemanasan, penyaringan, kristalisasi, dan rekristalisasi. Metode kristalisasi didasarkan pada perbedaan kelarutan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik didihnya. Senyawa dengan kelarutan yang tinggi pada suhu yang tinggi akan lebih banyak mengkristal. Yang kedua, pembuatan kalium nitrat yaitu dengan mereaksikan kalium klorida atau KCl dan natrium nitrat atau NaNO3 sehingga menghasilkan garam natrium klorida dan kristal kalium nitrat. Baiklah, sekian penyampaian saya terkait praktikum percobaan pembuatan kalium nitrat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.